Menlu menyebut status siaga 1 telah ditetapkan ke seluruh wilayah Suriah. Dalam pers rilis yang diterima Kompas TV hari ini, Kementerian Luar Negeri jelaskan pada 7 Desember 2024 telah menindaklanjuti penetapan siaga 1 Kemlu dan KBRI Damaskus telah melakukan pertemuan virtual dengan masyarakat Indonesia di Suriah. Tujuan pertemuan memberikan briefing situasi keamanan terakhir dan briefing langkah kontingensi termasuk evakuasi, kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartio Harkomoyo. Lalu bagaimana situasi WNI di Suriah dan kondisi mereka di sana, dan bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia di Suriah? Kita akan berbincang dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat petang, Pak Yuda. Selamat petang, Pak Radi. Ya, Pak Yuda, status siaga 1 di Suriah ini apa artinya? Yang disiapkan sama Kemenlu juga apa dan juga KBRI menyikapi hal itu? Ya, baik Pak Radi. Ya. Jadi jauh sebelum pemerintahan Bashar al-Assad jatuh, Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Damaskus telah menetapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi adanya eskalasi yang terjadi di Suriah. Nah, dalam konteks rencana kontingensi tersebut ada 3 tahapan, yaitu siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Siaga 1 ini adalah siaga tertinggi, di mana kita memandang bahwa situasi sudah membahayakan warga negara kita. Nah, jadi sebelum Damaskus jatuh, ya, pada saat pasukan koalisi oposisi yang dipimpin oleh HTS, Hayat Tahrir al-Syam, sudah mencapai kota Homs, kita menetapkan status siaga 1 karena kota Homs ini adalah kota terakhir sebelum mencapai Damaskus. Jadi itu sudah ditetapkan untuk seluruh Suriah yang tadinya awalnya hanya ada di Aleppo, kota Hama, dan beberapa kota yang lain. Ketika kita melihat bahwa pergerakan pasukan HTS sudah mendekat kepada Damaskus, kita tetapkan siaga 1 untuk seluruh. Baik, dengan eskalasi konflik yang terus meningkat, sudah ada proses evakuasi terhadap WNI kita di Suriah? Ya, jadi persiapan evakuasi sudah kita lakukan, termasuk kita sudah melakukan pertemuan secara virtual pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 7 Desember, ketika Damaskus belum jatuh pada saat itu. Kita sudah menyampaikan update situasi keamanan kepada para WNI, termasuk langkah-langkah evakuasi. Namun kemudian ketika situasi sudah jatuh, kami melihat terus memonitor situasi saat ini berdasarkan pengamatan dari KBRI Damaskus. Setelah Presiden Bashar al-Assad meninggalkan Damaskus, sudah ada pernyataan kemenangan juga dari HTS. Situasi relatif siaga 1 ini, dari kalau data yang kami peroleh dari Kementerian Luar Negeri juga ini Pak Yuda, ada 1.162 WNI juga yang ada di sana. Dari jumlah itu sudah ada berapa yang berhasil dievakuasi, Pak Yuda? Untuk saat ini belum ada yang dievakuasi, ya, karena tadi kami menyampaikan bahwa sudah ada deeskalasi karena sudah ada pernyataan kemenangan dari kelompok oposisi. Oke, ada pekerja migran, ada pelajar dan juga mahasiswa yang berada di Suriah ya, dengan jumlah 1.162. Ini data dari Keimigrasian Suriah. Nah, artinya tadi kalau Anda mengatakan ada deeskalasi, artinya ini juga memungkinkan sebenarnya status siaga 1 ini untuk diturunkan, begitu ya Pak Yuda ya? Ya, betul. Namun sekali lagi situasi di lapangan masih dinamis. Setelah pernyataan kemenangan dari koalisi oposisi, Israel melakukan serangan udara ke kota Damaskus, ya, yang menyasar ke gudang-gudang senjata dan juga pangkalan militer Suriah. Kemudian juga terjadi penjarahan di beberapa titik, antara lain di Istana Presiden dan juga di Bank Sentral. Yang ini tentu tetap memberikan ancaman kepada warga negara kita. Jadi situasi masih dinamis, kita akan terus monitor secara dekat. Baik. Lalu Kementerian Luar Negeri sendiri, KBRI di sana, di Damaskus juga, bagaimana memfasilitasi warga negara kita di sana untuk berkomunikasi dengan keluarganya mungkin yang ada di Indonesia, Pak Yuda? Kami sudah membuat hotline, ya, baik di KBRI Damaskus maupun di Kementerian Luar Negeri yang bisa diakses baik oleh keluarga yang ada di Indonesia maupun warga negara kita yang ada di Suriah. Ya, jadi kami terus memaintain komunikasi, dan khusus untuk WNI yang ada di Suriah sudah ada WhatsApp group dengan KBRI Damaskus, termasuk pada saat kita kemarin
melakukan komunikasi dan pertemuan virtual itu pun berdasarkan komunikasi dari WhatsApp Group. Artinya Dan sejauh ini komunikasinya lancar begitu ya Pak ya? sampaikan himbauan kepada masyarakat termasuk pada saat briefing dengan para WNI. Pertama, tingkatkan kewaspadaan, don't take it for granted. Mungkin situasinya terlihat sudah relatif lebih aman, namun kembali kami sampaikan bahwa situasi masih sangat dinamis. Ya. Kemudian dari lokasi-lokasi kerumunan massa seperti itu, dan kemudian hindari juga menayangkan sosmed ya yang tidak perlu, yang kita khawatirkan akan menjadi disinformasi. Ya. Kemudian paling penting yang utama adalah melakukan lapor diri di perwakilan negeri. Jadi kami dapat sampaikan bahwa 1162 itu adalah data imigrasi yang disampaikan oleh pemerintah Suriah, sedangkan detailnya tidak disampaikan. Oke. Jadi kami sangat meminta dukungan bantuan dari para WNI untuk melakukan lapor diri secara aktif, menyampaikan alamatnya dan nomor kontaknya. Itu akan sangat membantu ketika kita melakukan proses evakuasi. Sejauh ini tapi ada keluhan Pak Yuda dari warga negara kita di sana, apa ada yang kekurangan, misalnya kekurangan logistik di saat situasi yang tidak menentu ini terjadi di Suriah? Berdasarkan komunikasi kami dengan para WNI, tidak ada warga negara kita yang menjadi korban konflik ini, dan kemudian dari sisi logistik juga masih relatif aman. Oke. Namun Baik. Tetap menghimbau mereka meningkatkan kewaspadaan. Oke, dengan imbauan-imbauan tadi diharapkan juga masyarakat kita, warga negara kita yang ada di Suriah bisa tetap dalam keadaan aman dan nyaman, dan terima kasih sekali lagi dari Kementerian Luar Negeri juga sudah memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang berada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih.